nama aku Kelly Eslin. Teman-temanku kerap memanggilku Lily. Dan aku memiliki sahabat bernama Zevanya Sabila Anastasia yang kerap dipanggil Vanya. Kami bersahabat sejak aku dan Vanya berada di taman kanak-kanak. Kami selalu bermain bersama. Langit pagi itu cerah. Embun masih menempel di daunan halaman TK Melati. Sementara suara anak-anak bergema di udara. Di tengah tawa riuh itu, dua gadis kecil tampak paling menonjol. Satu berambut ikal dan satu lagi lurus tegap. Keduanya tertawa seolah dunia cuma milik mereka yang belum mengetahui apa itu people comment go. Vanya, tunggu aku. Cepet Li, nanti ayunannya keburu diambil orang. Itulah mereka, Lily dan Vanya, dua anak berumur 5 tahun yang tak terpisahkan. Guru mereka bahkan sering bercanda. Kalau Lily sakit, Vanya juga izin. Kalau Vanya nangis, Lily yang panik duluan. Lily itu ceria, agak cerewet, selalu ingin tahu. Sedangkan Vanya lebih kalem, sering menatap langit sambil tersenyum sendiri. Mereka pertama kali bertemu di pojok kelas saat Lily sedang sibuk menumpuk balok warna biru. "Kamu suka warna biru?" tanya Vanya. "Suka banget, soalnya kayak laut. Kalau kamu?" "Aku juga suka biru, tapi birunya biru langit." Dan sejak percakapan sederhana itu, persahabatan mereka dimulai. Setiap hari mereka main bersama, makan bersama, bahkan tidur siang pun bersama. Vanya selalu bawa bekal roti coklat buatan bundanya, dan Lily selalu bawa susu stroberi. Keduanya akan bertukar setiap kali jam istirahat datang. Suatu hari, hujan turun deras. Semua anak berlarian ke dalam kelas, kecuali dua anak itu. "Vanya, sini, lihat deh, airnya mirip kaca loh," seru Lily sambil menatap genangan. "Wah, iya, tapi nanti kita dimarahin Bu Rina, Li." "Is, gak apa-apa, Van. Yuk kita lanjut main. Seru banget ya, Van, kayak di film-film," sambungnya. Dan mereka berlari di tengah hujan, menari-nari, tertawa, bahkan saling mencipratan air. Guru-guru hanya bisa menggelengkan kepala. Dari situ semua tahu Lily dan Vanya tidak bisa dipisahkan. Di belakang TK mereka ada pohon mangga tua, dan disitulah tempat rahasia mereka. Di bawah rindangnya daun pohon mangga, mereka suka makan bekal, menggambar, dan membuat janji-janji kecil yang hanya dimengerti anak-anak. Suatu sore, Vanya menggambar dua orang gadis kecil berpegangan tangan di bawah pohon mangga. "Lihat deh, Li, aku gambar kita berdua nih. Ini aku, terus di samping aku ada kamu, Li," ucapnya sambil menunjuk-nunjuk kertas di tangannya. "Wah, cantik banget, keren kamu, Van." "Iya dong, siapa dulu yang gambar? Vanya gitu loh." Dan mereka pun tertawa bersama. "Oh iya, Vanya, kamu kalau udah gede mau jadi apa?" tanya Lily. Vanya berpikir sebentar. Aku mau kerja di kantor yang gedungnya besar dan tinggi, pakai baju keren kayak papa aku." Lily bertepuk tangan. "Aku juga, nanti kita kerja bareng ya, di kantor yang sama, duduknya deketan, kayak papa aku sama papa kamu." "Iya, janji ya." "Janji." Mereka pun mengaitkan kelingking kecil mereka. "Kita gak bakal pisah sampai kapanpun." Sayangnya, hidup tidak selalu seindah seperti gambaran mereka. Beberapa bulan kemudian, Vanya datang ke sekolah dengan mata sembab. Lily langsung menghampiri. "Vanya, kamu kenapa nangis?" Papa dipindah kerja ke Jakarta. Kita pindah besok." Dunia kecil Lily langsung runtuh.
harapan yang ia bangun selama ini bersama Fanya hanyalah mimpi. Apa? Tapi kan kita baru bikin rumah pasir kemarin. Kita mau panen mangga bareng minggu depan loh. Kamu lupa? Fanya hanya bisa menunduk. Maaf ya Li, aku juga nggak mau pindah. Aku mau tetap di sini sama kamu. Tapi papa bilang harus pindah, ucapnya sambil menangis. Lili mengusap punggung kecil Fanya yang terus menangis lalu memeluk Fanya. Mereka berpelukan lama di bawah pohon mangga itu. Aku bakal tulis surat buat kamu, janji Fanya. Terus aku suruh bunda kirim suratnya ke kamu setiap hari. Aku juga bakal tunggu surat dari kamu setiap hari, bisik Lili pelan. Keesokan harinya, mobil keluarga Fanya berhenti di depan sekolah. Lili berdiri di gerbang sekolah sambil menggenggam boneka kecil yang mereka buat berdua dari kain bekas. Saat mobil sudah berjalan, Lili berlari kecil mengejar sambil berteriak, "Jangan lupain aku ya, Fanya." Tapi suara kecil itu perlahan tenggelam oleh deru mesin, dan sejak hari itulah Lili kehilangan separuh dunianya. Tahun-tahun berlalu, dari TK, SD, SMP, SMA, sampai kuliah. Semuanya lewat begitu cepat, seperti lembar buku yang dibalik angin. Lili tumbuh jadi perempuan dewasa yang tangguh. Sekarang ia dikenal dengan nama Kelly Eslin, bekerja di perusahaan besar di Bandung. Ia cerdas, perfeksionis, dan ambisius. Semua orang kagum padanya, tapi di balik semua itu ada ruang kosong di dalam hatinya yang tak pernah bisa terisi sejak hari Fanya pergi. Di meja kerjanya ada satu foto kecil yang warnanya sudah pudar. Dua anak kecil memegang krayon biru di tangan mereka, tertawa bahagia. Kadang, kalau hari terlalu panjang, Kelly akan menatap foto itu sambil berbisik, "Gimana kabar kamu sekarang, Van?" Suatu pagi, kantor geger oleh kabar baru. Katanya ada karyawan baru. Langsung diangkat jadi asisten manajer, bisik seorang rekan. Masa sih? Padahal Kelly udah nunggu posisi itu dari tahun lalu. Ya maklum, katanya anak baru itu pinter banget, lulusan luar negeri. Kelly menatap layar komputernya. Tangannya berhenti di atas keyboard. Ia mencoba tersenyum, tapi dalam dadanya ada rasa perih yang sulit dijelaskan. Ia berusaha berpikir positif, tapi tetap saja hatinya menolak. Kenapa bukan aku? Beberapa hari kemudian, seseorang masuk ke ruangannya. Perempuan muda dengan rambut hitam panjang, berwajah lembut, mengenakan setelan putih bersih. Senyumnya tenang, suaranya hangat. "Selamat pagi semuanya, perkenalkan saya Anastasia, panggil saja Anas." Anas cepat sekali menyesuaikan diri. Semua orang menyukainya. Atasan pun selalu memujinya. Setiap kali nama Anas disebut di ruang kerja, dada Kelly terasa sesak, dan rasa sesak itu perlahan berubah jadi dendam kecil yang tumbuh diam-diam. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Anas semakin bersinar. Ia baru beberapa bulan bekerja, tapi sudah dipercaya memimpin proyek besar. Proyek yang selama ini dikerjakan Kelly bertahun-tahun. Suatu siang, Kelly duduk diam di depan laptop, menatap datar nama tim proyek. Di baris paling atas tertulis tegas, "Project Leader Zevanya Sabila Anastasia." Tangannya mengepal. Dia bahkan belum tahu cara sistem lama jalan. Gumamnya lirih. Rekan kerja di sebelah menatap takut-takut. "Kel, kamu gak apa-apa?" Kelly hanya tersenyum. "Enggak kok, aku cuma capek." Tapi bukan capek yang
yang sesungguhnya. Yang dia rasakan adalah getir karena posisi yang dia idamkan selama ini jatuh ke tangan orang baru yang bahkan tak tahu perjuangannya. Hari-hari berikutnya, setiap senyum Anas terasa seperti ejekan. Setiap pujian yang diterima Anas terdengar seperti sindiran bagi Kelly. Di dalam dirinya ada sesuatu yang perlahan retak. Hingga suatu malam, saat semua orang sudah pulang, Kelly masih duduk sendirian di ruangannya. Lampu kantor tinggal setengah menyala, suara hujan terdengar di luar jendela. Ia menatap meja kerja Anas dari kejauhan. Rapi, wangi, parfum lembut masih tertinggal di udara. Di atas meja itu ada banyak dokumen, binder, dan satu bingkai foto kecil. Rasa iri berubah jadi keberanian atau mungkin kebodohan. Tanpa pikir panjang, Kelly berdiri dan berjalan ke arah ruangan itu. Tangannya gemetar saat memutar gagang pintu. "Lihat seberapa hebat kamu, Anas," bisiknya. Ia mulai membuka map, mengacak berkas yang telah tersusun rapi. Beberapa kertas jatuh berserakan di lantai. Tapi ketika matanya menangkap bingkai foto di atas meja, tubuhnya tiba-tiba membeku. Foto itu, dua anak kecil tertawa di bawah pohon mangga dengan krayon biru di tangan mereka. Baju yang sama, senyuman yang sama. Ini gak mungkin. Kelly memegang bingkai itu erat-erat. Air matanya tiba-tiba jatuh. Itu aku dan Vanya. Semua memori masa kecilnya meledak kembali seperti kilatan cahaya tawa di bawah hujan. Janji kelingking, perpisahan di tepi jalan, semuanya kembali dengan jelas. Kita gak bakal pisah sampai kapanpun. Kelly terisak, tangannya gemetar keras. Sahabat kecil yang ia rindukan selama 20 tahun ternyata adalah orang yang selama ini ia benci. Zevanya, Vanya, Anas. Nama itu menyatu di kepalanya. Ya Tuhan, bisiknya. Lututnya lemas, hampir jatuh. Di sela tangisnya, ada suara memanggil dari arah belakang. Suara itu tepat berasal dari arah pintu. "Kelly?" Suara lembut itu terdengar di belakangnya. Kelly berbalik spontan. Di pintu berdiri Anas yang wajahnya tenang, tapi matanya sedikit basah, seolah tahu semuanya. Kelly menelan ludah. Aku cuma ngambil berkas," potong Anas lembut. Kelly menunduk. "Maaf, aku gak bermaksud. Aku cuma marah, aku cuma iri." Anas berjalan perlahan mendekat. "Aku tahu, aku ngerusak ruangan kamu. Aku lihat. Aku jahat banget, Anas. Aku bahkan gak sadar kalau..." Kelly berhenti bicara. Air matanya jatuh lagi. "Kalau kamu ternyata Vanya," sambungnya. Hening, lalu Anas tersenyum. Senyuman yang sama seperti 20 tahun lalu. "Ingat juga ternyata kamu, Li." Kelly menutup mulutnya. "Kamu beneran Vanya? Vanya TK Melati?" Anas mengangguk. "Dan kamu masih Lili yang suka warna biru?" Detik berikutnya, Kelly langsung memeluknya. Kuat, lama. Tangis mereka pecah bersamaan. Semua penyesalan, iri, marah, dan rindu bercampur jadi satu. "Aku nyari kamu bertahun-tahun, Van." "Aku juga, Li. Aku pikir kamu udah lupa." "Gak mungkin. Aku simpan fotonya sampai sekarang."
Dan aku juga simpan fotonya di meja ini. Mereka berdua tertawa di sela air mata. Hujan di luar semakin deras, tapi ruangan itu, dua hati yang pernah terpisah akhirnya menyatu lagi. Keesokan harinya, suasana kantor berubah total. Orang-orang melihat dua perempuan yang sebelumnya hampir tak saling berbicara, kini duduk berdampingan, tertawa sambil ngopi santai. Mereka udah baikan. Enggak cuma baikan, jawab seorang rekan. Mereka kayak sahabat lama yang ketemu lagi. Dan nyatanya memang seperti itu. Sejak hari itu, Kelly dan Anas tak lagi bersaing. Mereka justru bekerja sama. Proyek besar yang awalnya penuh tekanan kini berjalan lancar, bahkan lebih sukses dari perkiraan. Setelah presentasi besar yang berhasil, mereka keluar dari gedung dan duduk di taman kecil di belakang kantor di bawah pohon mangga yang kebetulan tumbuh di sana juga. Angin sore berembus pelan. "Kamu tahu gak, Van?" tanya Kelly sambil menatap daun mangga yang bergerak lembut. "Pohon ini kayak nyapa kita." Anas tersenyum. "Kayak TK Melati dulu ya." "Iya." Hening sejenak. Lalu Kelly berkata pelan, "Kita udah nepatin janji kita, Van. Dulu kita bilang mau kerja bareng di gedung tinggi." Anas menatap langit. "Dan duduknya dekatan," sahutnya di sela menatap langit. Keduanya tertawa kecil, tapi air mata mengalir lagi tanpa bisa ditahan. Bukan air mata sedih, tapi bahagia. Bahagia yang utuh, hangat, dan jujur. Kelly memandang Anas. "Aku janji, aku gak akan biarin kita pisah lagi." Anas mengulurkan tangannya, mengaitkan kelingkingnya ke kelingking Kelly. "Kita gak bakal pisah sampai kapanpun." Di bawah pohon mangga itu, dua sahabat kecil akhirnya menepati janji lama mereka. Dunia berputar, waktu berjalan, tapi ada hal-hal yang tak pernah berubah. Seperti janji yang dibuat dengan tulus. Dan sahabat,